Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Mutirajan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NPM 2411 0508 0537. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab mufasir secara umum. Baik, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang berisi petunjuk, hukum, dan berbagai informasi yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan. Untuk memahami Al-Quran dengan benar, dibutuhkan penafsiran yang komprehensif dan mendalam. Orang yang melakukan penafsiran tentang Al-Quran disebut dengan mufasir. Seorang mufasir memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan kandungan Al-Quran secara tetap agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang dapat berimplikasi pada praktik keagamaan. Menafsirkan Al-Quran bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Diperlukan berbagai persyaratan, kualifikasi keilmuan, dan yang tidak kalah penting adalah adab etika yang harus dimiliki oleh para mufasir. Yang pertama yaitu definisi mufasir. Secara bahasa, kata mufasir berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim fa'il, pelaku dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Secara istilah mufasir adalah orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan untuk menjelaskan makna Al-Quran, menggali hukum yang terkandung dalamnya, serta menyikap hikmah dan pelajaran yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Mufasir adalah ahli yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu yang mendalam dan metode yang benar. Tafsir sendiri berarti menerangkan atau keterangan terhadap maksud yang suka dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu adab mufasir dalam aspek keilmuan. Yang pertama, menguasai ilmu-ilmu dasar, yaitu seorang mufasir harus menguasai ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, nafsi mansukh, ayat-ayat menghapus dan dihapus, muhkam, mutasabih, ayat-ayat yang jelas dan samar, dan lain sebagainya. Penguasaan ilmu-ilmu ini akan membantu mufasir dalam memahami Al-Quran secara komprehensif. Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran dan Imam Asyuyuti dalam Itiqan fil Umul Quran telah merinci berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir untuk bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik. Yang kedua yaitu menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga seorang mufasir wajib menguasai bahasa Arab dengan segala cabangnya seperti nahwu, tata bahasa, sorof, morfologi,
balaghah, retorika, dan lain-lainnya. Tanpa penguasaan bahasa Arab yang baik, seorang mufasir akan kesulitan memahami subtilitas makna yang terkandung dalam Al-Quran. Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menegaskan bahwa seseorang tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa memahami bahasa Arab dengan baik pula, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan memahaminya berarti memahami bahasa tersebut dengan segala aspek. Yang ketiga, memahami sejarah dan konteks sosial. Seorang mufasir harus memahami sejarah Islam, khususnya periode turunnya Al-Quran serta konteks sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Pemahaman ini akan membantu mufasir dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan konteks historinya sehingga dapat memahami maksud ayat dengan lebih tepat. Yang keempat, mengetahui hadis dan ilmu hadis. Hadis merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang penjelasannya terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, seorang mufasir harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis dan ilmu hadis sehingga dapat menggunakan hadis yang sahih sebagai penjelasan Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada mufasir dalam aspek metodologis. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Metode terbaik dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan Al-Quran itu sendiri, karena sebagian ayat Al-Quran menjelaskan sebagian yang lain. Seorang mufasir harus mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sedang ditafsirkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, merujuk pada hadis sahih. Jika tidak menemukan penjelasan dalam Al-Quran, seorang mufasir harus merujuk hadis-hadis sahih yang menjelaskan maksud ayat tersebut. Yang ketiga, memperhatikan pendapat sahabat dan tabi'in. Yang keempat, berhati-hati terhadap Isra. Yang terakhir, tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.